aplikasi tambahan untuk teman-teman yang memiliki atau yang nantinya mau meminang mesin-mesin dari Epson. Iya. Ya, itu ada yang namanya Epson Cloud Solution Port. Kembali lagi di Print Time. Kali ini aku bersama dengan teknisi super handal, super luar biasa dari Wujud Unggul. Saat ini aku lagi bersama Mas Zulfik. Iya. Mas Zulfik ini kalau beresin mesin itu ya apa ya, punya istilah pantang pulang sebelum kelar. Iya, seperti itu. Itu maksudnya di tim-timnya Mas Zulfik itu punya moto seperti itu. Nah, Mas Zulfik, kenapa sih aku ngajak Mas Zulfik hari ini? Itu kemarin itu ada satu topik yang cukup menarik. Itu suatu bukan fitur ya, apa namanya? Kayak Ya, satu ya, apa ya namanya? bener fitur sih harusnya. Iya, betul. Fitur Ada sih. satu Jadi tambahan ini ya, aplikasi tambahan. aplikasi tambahan untuk teman-teman yang memiliki atau yang nantinya mau meminang mesin-mesin dari Epson. Iya. Ya, itu ada yang namanya Epson Cloud Solution Port. Benar ya namanya? Iya. Nah, Epson Cloud Solution Port ini seperti teman-teman yang lihat di video Instagram saya sebelumnya itu. Kita tuh bisa lagi liburan dimanapun, lagi ngopi di Paris, kayak video kemarin. Ntar aku jalan ke Paris, Mas. Jadi kalau bisa ya. Sambil ngopi di sebelah Menara Eiffel, kita lihat apa status printer kita di rumah, di print shop kita, jalannya, lagi ngeprint banyak, berarti kerjaan di rumah aman ya, ya toh. Berarti kalau mau extend lagi di Paris masih bisa. Kan kelihatan tuh kerjaannya banyak. Kita mau habis, kita tinggal telepon pesan gitu. Iya benar. Oh, tinta mau habis. Halo Mas Zulfik, kirim tinta, siap. Kayak gitu. Nah, tapi di pagi hari ini aku nggak cuma sama Mas Zulfik aja, kita kedatangan dari Epson. Dari Epson langsung ada Pak Firdi dan Mas Karana dan Pak Karana. Halo, selamat siang, selamat pagi ya, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Menjelang pagi siang. Mas Zulfik, Mas Aldi. Iya, nah ini ada Pak Firdi. Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak apa Epson Cloud Solution Port itu lebih detail mungkin? Tapi jangan detail banget ya. Halo, selamat pagi rekan-rekan WU semua. Iya. Untuk Epson Cloud Solution Port ini adalah salah satu feature terbaru dari Epson yang aplikasinya difungsikan sebagai remote monitoring untuk setiap unit yang terpasang di sisi customer. Nah, gampangnya seperti itu, Mas. Jadi monitoring secara web. Gitu. Nah, Makanya, fungsinya nggak cuman monitoring doang nih. Fungsi dari Epson Cloud Solution Port ini adalah user sebagai pemakai bisa mengetahui secara langsung jumlah tinta yang terpakai atau status job atau status dari printer yang di-connect seperti itu. Dan dari Epson semua
dari Epson menjamin semua keamanan data yang dimiliki oleh customer. Dari Epson kita hanya mengambil benefit yaitu untuk collect alarm. Jadi alarm kan kalau sekarang gini ya Mas Julfik, ada alarm nih, berapa itu biasanya? Nah itu saya taunya dari Mas Julfik ya. Habis Pak, ini ada alarm di customer ini gitu. Nah nanti saya teruskan ke Mas Karana. Mas Karana, ini nanti ada alarm di customernya Mas Julfik. Kode error ya. Nah kalau ya, jadi kalau sekarang itu begitu alarmnya keluar, si port ini langsung nge-grab alarmnya itu, di-collect dan langsung dikirim ke Epson. Epsonnya Epson dunia nih, bukan Epson Indonesia aja. Epson seluruh dunia di Seiko. Nah, nanti kode-kode alarm yang sering terjadi itu dikumpulkan, dianalisa sehingga diharapkan sebagai bahan revisi atau perbaikan di unit-unit kita yang kedepannya seperti itu. Seperti itu sih Mas, secara gampangnya nih ya. Secara gambaran besarnya ya. Tapi itu tadi ya Pak, yang perlu diingat juga seperti yang dikatakan Pak Firdy itu detail-detail bukan detail ya, kerjaan-kerjaan customer itu dirahasiakan memang ya. Oh ya, ini kan maksudnya yang membuat ini kan program ini bukan dari Epson Indonesia tapi dari Epson seluruh dunia. Epson pusat jadi ya. Dari Seiko-nya itu yang bertanggung jawab secara legal mengenai keamanan data yang memang kita jamin lah secure banget kerahasiaan datanya gitu loh. Bahkan dari kita sendiri pun kita tidak bisa lihat nama filenya aja kita nggak bisa lihat. Jadi yang kita bisa lihat itu paling penggunaan tintanya seperti itu sih Pak. Terus jalan berapa meter gitu ya? Ya jalan berapa meter. Jadi yang muncul itu cuma job 1, job 2, job 3 dan seterusnya seperti itu. Nah satu lagi untuk penggunaan tinta ini, customer juga sangat diuntungkan dengan penggunaan port ini karena customer bisa memprediksi secara tepat kebutuhan tinta yang dibutuhkan setiap bulannya gitu. Jadi misalkan dia selama bulan ini habis berapa liter nih, habis misalkan 20 liter, berarti dia udah prepare nih, oh besok saya kalau mau belanja tinta langsung aja nih 20 liter pasti nanti habis gitu. Oh jadi bisa sekalian forecast gitu ya? Ya, dari kitanya juga bisa forecast, dari customer juga forecast. Gimana Mas Karana? Ada lagi yang mau ditambahkan nggak kalau dari sisi technical sales-nya? Iya, itu tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Firdy adalah secara umum general semua tipe unit-unitnya ya, dari Epson yang tipe-tipe baru sampai dengan, tapi ada batasannya juga. Kira-kira kalau untuk keluarga sublimasi itu yang keluarga tahun-tahun 2012-an itu mungkin udah enggak semacam F series gitu. F itu kan ada seluruh color F6070 ya di awal mulanya itu, lalu 6270, 6330. Namun di F6070 nggak bisa didaftarkan port. Jadi setiap tipe itu pun ada batasan minimal di tipe berapanya. Ya, yang F ada, yang P ada, yang S pun juga ada. Nah, dari sekian banyak itu secara umum fungsinya adalah hal-hal kayak gitu. Kita dapat memonitoring aktivitas printer, jikalau ada inklow, jikalau ada kode error yang muncul. Itu tidak hanya muncul di panel printernya saja, namun juga jika koneksinya ini dibuka gitu ya, antara printer, PC, terhubung dengan internet. Bahkan kita juga bisa melihat dari browsernya bisa terhubung dengan perangkat laptop, smartphone, walaupun tidak ada di ruangan tersebut, itu bisa. Karena kan memang basisnya lewat browser ya. Jadi kalaupun bisa kita lihat dari smartphone bisa. Aplikasi juga ya Mas ya? Ada aplikasinya juga untuk itu. Benar-benar ada aplikasinya, tapi Sudah sementara ada aplikasinya ini juga Pak? baru ada di Play Store untuk Android-nya. Ya, jadi sangat
dimudahkan customer, jadi tinggal install aplikasinya terus didaftarkan, nanti dia jalan, ya itu tadi bilang lagi makan pisang goreng di Paris bisa ngelihat tuh mesinnya di Ciamis lagi jalan apa enggak gitu Mas. Oke. Tapi kalau koneksi internetnya nggak terhubung, mungkin dia hanya bisa menampilkan riwayat aktivitas si printer terakhir gitu. Harus terhubung internet ya. Ya itu tadi. Jadi harus terhubung ke syaratnya adalah yang utama dari printer dan apa tadi Mas? Komputer Koneksi internet. harus koneksinya ke internet. Iya. Nah, karena kan sekarang print shop mana sih yang nggak ada internetnya gitu? Ya. Jadi Saya rasa sekarang internet udah jadi barang yang lumrah lah. bukan lumrah itu Pak, kayak apa ya? Kalau zaman sekarang, kalau dulu apa sandang pangan Kebutuhan ya Pak, kebutuhan. apa? Nah ini kayak sandang deh. Sandang, pangan, Kebutuhan papan, sehari-hari. kuota satu lagi. Kuota Kalau nggak ada internet udah kayak balik di zaman 50-an rasanya. Betul. Jadi memang syarat utamanya adalah connect ke internet. Seperti itu. Connect ke internet. Dan ya customer tidak perlu takut lagi masalah keamanan data karena yang menjamin ini dari Seiko Internasional langsung. Oke. Seiko Epson Corporation dari headquarternya yang di Epson, Jepang ya. sana. Betul. Nah ini Pak, ngomong-ngomong soal keamanan data nih Pak, keamanan apa? Keamanan file dan keamanan printernya sendiri. Misalnya nih, printer yang sudah tak beli, yang terhubung dengan Epson Cloud Solution Port, itu misalnya tak jual. Nah, terus orang lain mendaftarkan juga. Apakah mereka tahu file-file kita sebelumnya yang kita print? Atau terus yang kedua, mungkin printer ini dijual, kemudian yang beli, apakah dia masih bisa menggunakan Epson Cloud Solution Port-nya juga? Kalau menurut informasi yang ada, jadi setiap printer itu memiliki kode yang biasa kita sebut namanya agent key. Nah itu kodenya unik gitu loh. Jadi kalau manusia punya sidik jari masing-masing. Nah jadi pada saat si customer A mendaftar, dia akan terdaftar di ID-nya dia, lalu dibeli oleh customer B. Jadi secara otomatis printer tersebut itu akan pindah ke si customer B. Jadi yang di A ini hilang, tapi historinya itu start dari nol. Untuk job segala macam tinta itu dia historinya start dari nol. Itu ya Mas Karana ya? Ya, benar. Yang disampaikan Pak Firdi tadi, seandainya printer ini terjual, ini terkaitan dengan keamanan data. Printer itu punya serial number, printer itu punya agent key masing-masing ya. Saat customer itu menjual ke pemilik yang baru, nanti pemilik yang baru akan membuat ID baru untuk Epson Port-nya ini, dan mereka akan mendaftarkan ulang serial number printer tersebut, akan generate agent key yang baru pula. Nanti secara otomatis SN printer ini akan hilang dari daftar kepemilikan yang pertama. Yang A ya? Oke. Ya, nanti dia akan pindah ke pemilik yang kedua, pemilik berikutnya. Si pembeli printer ini, namun nanti data-data yang muncul pada pemilik yang kedua itu kembali ke reset dari nol lagi. Seperti tadi Pak sempat bilang, history jobnya tuh tidak muncul dari apa-apa yang telah dicetak oleh pemilik yang pertama. Begitulah jadi. Oh, jadi keamanannya memang benar-benar sudah secure ya, Mas Zulfik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, misalnya nanti beli apa printer second Epson, kan di Indonesia kan banyak tuh yang kayak gitu tuh. Itu Epson Cloud Solution Port ini juga bisa menjadi apa ya, fitur yang kalian bisa nikmati juga, bukan cuma beli baru. Oke. Nah Pak, kalau misalnya cara-cara daftarin atau cara instalasinya itu kayak gimana sih Pak, Epson Cloud Solution Port? Jadi gini Mas Aldi, secara prosedur yang benar ini adalah
yang mendaftar itu harus user sendiri. Mhm. Jadi yang mendaftar port ini, ID port, itu harus user sendiri. Sifatnya dealer itu hanya membantu sebenarnya, membantu memberikan informasi. Nah, pada saat mendaftar itu yang dibutuhkan adalah email. Nah, alamat email ini adalah yang Alamat akan emailnya usernya ya. digunakan sebagai konfirmasi. Ya. Mhm. Nah, alamat emailnya ini harus pakai alamat emailnya user. Jadi saat daftar pakai alamat emailnya user. Jika misalkan ada aktivasi lain di luar PC atau laptop yang sudah didaftarkan, maka akan ada email untuk konfirmasi kode. Ya. Kode. Kode OTP. Jadi aman nih, misalkan operatornya tahu nih, wah passwordnya 1234. Saya buka aja nanti di rumah nih. Nah, dia masukin ID-nya, dia masukin 1234. Itu nggak bisa kebuka. Akan ada konfirmasi ke emailnya user kalau ada yang mau buka port, minta konfirmasi kode, kodenya 789. Nah, seperti itu. Jadi kalau si usernya nggak kasih tahu ya dia nggak bakal bisa buka. Nggak bakal bisa buka ya. Itu sih. Dan si dealer bisa masuk ke dalam ID-nya user dengan persetujuan dari user. Oh, jadi kita tim wujud unggul. Bisa. Jadi kita tim wujud unggul itu bisa, jadinya bisa tahu, Bisa akses sana ya. bisa ngelihat misalnya, Monitoring. mesinnya ini rusak, kayak gitu, bener Pak? Ya bisa. Atau permitnya itu apa aja ya? Persetujuan dari user. Gimana? Permitnya tuh? Itu persetujuan dari user, nanti yang mendaftarkan dari usernya, nanti ditambahkan kayak kalau ini MLM, jadi kita jadi downline-nya gitu. Seperti itu ya Mas ya. Mas Karana mungkin bisa nambahin kalau untuk prosedur nambahan ini. Siapa aja yang boleh lihat. Misalnya tadi Pak Firdi bilang user nih mendaftarkan lewat emailnya si owner, katakan seperti itu. Nanti owner ini berhak, dia mau siapa saja yang bisa melihat aktivitas dari si printer, apakah kepala produksi, apakah operator 1, 2, 3, ataukah si penjual printer. Kalau memang dikasih izin bisa sebenarnya nanti ID itu, emailnya itu akan bisa didaftarkan, jadi bisa melihat. Jadi si port ini sebenarnya adalah kewenangan atau kepemilikannya semua tergantung pada si user. Apakah user itu hanya mau dia saja yang melihat, silakan, ataukah user mau berbagi kepada siapa saja. Tentunya ini harus ada sepengetahuan dan izin. Makanya tadi dibilang di awal juga mengenai email-email. Seandainya nih ada yang iseng minta mau buka, tapi tidak dia hanya tahu username dan password, tapi kan tetap harus ada, jika perangkat itu berbeda, harus ada notifikasi password yang harus diinputkan satu kali saja. Ketahuan jadinya kayak gitu kalau ada yang iseng-iseng melakukan itu. Nah itu, Pak, tapi ini apakah misalnya dari tim wujud unggul dari user tadi itu dia ngebolehin wujud unggul untuk ngemonitoring. Nah, apakah itu bisa disetting monitoringnya itu di apa aja? Misalnya di tintanya saja atau di tinta sama spare part aja. Kerjaannya nggak boleh tahu. Ya gitu, itu bisa disetting kayak gitu. Sementara ini apa yang bisa dilihat oleh user, si pemilik, itu bisa juga dilihat oleh anggotanya. Itu. Jadi apa yang bisa dilihat itu sama. Sama berarti ya. Jika memang melihat jobnya, tapi paling nama jobnya tuh disamarkan, cuma job 1, 2, 3, 4 gitu, sama berapa meter kayak gitu ya? Iya, nggak diketahui apa sih yang dicetak, sebenarnya nggak ada. Oh, nah itu enaknya juga kalau salah satu kelebihan dari dealer ini bisa kelihatannya, misalkan dia bisa lihat informasi tintanya nih. Tintanya sebulan 20 liter. Tapi kok beli sama saya cuma 1 liter nih, 19 liternya beli di mana ya? Itu kayaknya. Kalau informasi buat dealer. Iya bisa. Seperti itu sih.
Jadi kalau secara keamanan data ini sangat-sangat secure lah. Oke. Nah itu tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai Epson Cloud Solution Port. Nah itu kalau misalnya kalian bisa dapetin kalau kalian punya printer-printer terutama yang large format ya Pak. Large format dari Epson Global kayak gitu. Ya, kalau large format kan kita punya program Surcolor Reward tuh Mas. Oh iya dan jangan lupa di ada Epson Surcolor Reward itu kalau misalnya kalian beli tinta atau beli apa itu ada kayak hologramnya itu kalian gosok ya Pak ya. Ada poin. Kodenya nanti itu dimasukkan ke email kalian ada poin nanti ada reward yang kalian bisa dapetin di situ. Dan untuk pendaftaran port ini kalau kemarin sih promonya ada plus 500 poin untuk yang sudah memiliki ID Surcolor Reward. Wow, jadi Epson Cloud Solution Port ini seperti kata Pak Firdi sudah kalian bisa mendapatkan poin kalau kalian instalasi Cloud Solution Port. Oke. Itu menarik loh. Iku wes intinya enak. Aku lagi si bos kalau misalnya aku jadi bos, amin ya Allah, amin. Amin. Aku bisa jalan-jalan kemanapun, aku bisa lihat monitoring. Sekali lagi aku bisa lihat monitoring printer-printerku jalan apa aja. Oh iya Pak Firdi dan Pak Karana, untuk Epson Cloud Solution Port ini bukan cuman bisa diinstal di satu printer aja kan? Maksudnya satu akun itu printer bisa banyak nggak sih? Satu akun itu bisa banyak Mas. Jadi kurang lebih 10 aja masih bisa untuk 10 masih bisa, ya? Satu buah akun ya. Ya Mas Karana ya. Benar, bisa banyak dalam waktu bersamaan. Nanti kita bisa memonitor printer-printer yang sudah terdaftarkan itu. Oke. Ya. Jadinya kan benar-benar wes tinggal buka handphone, printernya jalan, mana aja yang error, mana aja yang tintanya habis, nanti tinggal Mas Zulfik yang berangkat ke sana kayak gitu. Iya. Bukan Mas Zulfik sih, Mas Zulfik timnya sih. Nah Mas Zulfik sendiri kalau misalnya ngelihat Epson Cloud Solution Port ini lebih menguntungkan nggak sih? Sebenarnya ya kita bilang ya lebih menguntungkan sih, cukup membantu dengan adanya Epson Solution Port ini. Karena kita juga bisa merecording di unit itu sudah terjadi error apa aja gitu. Itu bagus sih untuk port solution ini. Oh iya dan juga kalau misalnya ada apa-apa itu misalnya ada error itu kayak downtime-nya service itu jadi berkurang ya? Ya betul kan Mbak? Ya, jadi untuk yang seri yang terbaru yang F10030, 3030 dan R5030 itu DC agent itu sudah ada di dalamnya mesin. Jadi instalasinya lebih mudah dan customer juga ada fasilitas untuk pemesanan spare part secara langsung ya sekarang. Benar. Jadi nanti spare part itu akan dikirimkan ke tempatnya customer. Karena 3 unit tersebut juga sudah memiliki feature untuk bisa mengganti printheadnya sendiri. Easy maintenance ya? Ya, jadi printheadnya bisa diganti sendiri oleh customer. Jadi sangat mudah nih. Daripada nungguin Mas Zulfik lama kan anak buahnya sibuk nih. Jadi enggak kok Pak. Kita kan ini kalau misalnya di calling langsung berangkat sih. Tapi yang bikin ribet sekarang bukan job-jobnya teman-teman lagi banyak, bukan, tapi regulasinya tuh. Iya. Yang harus ada jadi lebih mempermudah untuk mengurangi downtime sih. Iya benar. Seperti itu. Oke, nah itu tadi semuanya yang sudah jelas banget mengenai Epson Cloud Solution Port. Makanya pilih Epson di printer-printer Anda biar kerjaannya makin enak gitu loh, tertata, rapi, bisa dimonitoring dari mana aja. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih Pak Firdi, Pak Karana. Ya. Atas informasinya mengenai Epson Cloud Solution Port. Ya. Nah Pak,
sampai jumpa di event-event kita berikutnya atau di video-video kita berikutnya. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak. Amin. Sehat-sehat juga teman-teman. Sehat selalu ya. Iya. Ya, oke. Sampai jumpa di video kita berikutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Kalau kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa komen kalau misalkan ada pertanyaan atau Mas konten ini dong, siap. Atau pertanyaan tentang Epson Solution Port langsung bisa di kolom komentar. Dadah, sampai jumpa di video kita berikutnya.